Ya, dan ini bukan main-main, bro. Ini menyangkut pendirian sebuah negara baru. Tetapi melihat eksistensi dari para aktivis ini, kembali lagi di podcast Reaction. Bro, Yoi. enak. Gawat, bro. Gawat. Gawat. Kenapa kok bisa gawat-gawat begitu? Gawat. Pokoknya ini gawat, bro. Apa? Ada apa? Bagaimana? Kenapa? Mengapa? Di mana? Jadi saya urut dari belakang. Urut. Ya, bukan urut, bro, tapi Oh ya. Oke. ya, gini, bro. Hmm. Bro masih ingat Paus? Yap. Paus Franciscus ya. Iya, baru-baru kan dia ke Indonesia. Oke. Indonesia dia sempat ke Papua juga, berkeliling ke Nugini, Papua ya. Dari Papua Nugini ke Timor Leste. Iya. Abis Timor Leste kan Singapura kan. Ya, terus beliau pulang. Ya. Nah, Indonesia Papua Nugini tidak masalah. Tidak ada masalah. Timor Leste, bro. Oh, masalahnya di Timor Leste. Ya, ada insiden kecil. Insiden kecil. Nah, kalau insiden kecil kenapa gawat? Ya, kecil, bro. Memang insiden kecil, tapi bro dampaknya pasti akan besar. Wow. Gini, bro. Jadi kan setelah misa, Paus kan turun. Nah, Kelilingi lapangan. iya. Tiba-tiba ada yang minta diberkati. Oke. Nah, sampai di situ, bro, masih aman. Mhm. Nah, pada saat pemberkatan itu ada yang sengaja menyisipkan Mhm. bendera. Bendera. Ya, kalau mereka sisipkan bendera Timor Leste, orang Timor Leste. Nah, ini, bro. Bendera itu bukan bendera Timor Leste. Bendera Indonesia. Bukan. Bendera Timor Barat. What? Iya. Timor Barat. Timor Barat, bro. Wah. Wow. Saya baru dengar ini. Oke, lanjut. Nah, kemudian memang sempat disita, diambil oleh petugas keamanan. Oke. Nah, menurut orang yang membawa bendera ini, mereka meminta kembali bendera dengan alasan bahwa bendera itu adalah milik dari nenek moyang mereka. Wow. Oke. Nenek moyang mereka. Iya. Bendera Timor Barat milik nenek moyang mereka. Iya, artinya bendera itu dari zaman dahulu kala Sudah ada. Iya. Oke. Nah, ini yang bakal jadi besar, bro. Nah, tapi begini, bro. Saya kan tahu, bro, ini kan suka baca-baca sejarah, suka mempelajari sejarah. Nah, Oke. coba bro ceritakan sedikit sejarah Pulau Timor. Pulau Timor, bro. Berarti ada Timor Timur dan Timor Barat. Ya. Pulau Timor itu sebenarnya seperti apa? Karena ini akan nanti connect ke bendera ini. Oke. Kita masuk misalnya, kita tahu bahwa Pulau Timor ini sudah dijajah oleh beberapa negara. Jadi mulai dari Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Jadi jangan salah, Inggris pun sempat menjajah Pulau Timor. Iya. Ya, itu di tahun 1811 ketika sebelumnya karena ada permasalahan di Belanda. Zaman itu kan Belanda itu masih sistem kepangeranan ya, Orange-Nassau ya. Setelah mereka utuh menjadi sebuah kerajaan, baru Pulau Timor ini dikembalikan kepada Belanda. Jadi ketika masa itu semua daerah wilayah Belanda itu diambil alih oleh Inggris, termasuk Pulau Timor. Setelah itu baru dikembalikan kepada Belanda setelah kerajaan mereka utuh berdiri. Nah, dari data sejarah setidaknya ada 4 negara yang pernah menjajah. Lalu kita masuk ke zaman Portugis Belanda, itu juga sangat kompleks ya. Karena di zaman Portugis dan Belanda itu Pulau Timor ini terpecah dalam banyak kerajaan-kerajaan kecil.
Oke. Iya, yang iya. berdiri Iya, iya, iya. karena entah itu karena memang Ya. pertikaian internal maupun karena politik dari Portugis dan Belanda. Hmm. Nah, lebih jauh lagi sejarah Pulau Timor ini yang pernah saya dapatkan itu tentang tiga raja dari timur. Hmm. Jadi cerita tentang tiga raja dari timur ini bahkan mungkin bisa dikatakan cerita mitos juga ya. Hmm. Kenapa mitos? Karena memang di Pulau Timur ini kan kita tidak mengenal sejarah tulisan. Ya. Kita mengenal sejarah lisan, sejarah tutur kan. Ya. Nah, tutur dari berbagai suku nenek moyang di Pulau Timur ini mengenal tiga raja dari timur. Hmm. Tiga raja dari timur ini yang pertama Liurai, Hmm. Boinoni Sonbai, Hmm. dan Tun Am Banunaik. Ya. Nah, ketiga orang ini membagi Pulau Timur menjadi tiga wilayah. Pulau Timor secara keseluruhan. keseluruhan ya. Iya. Ya. Nah, itu cerita tentang kalau di Timor Barat sini kan kita tahu cerita tentang Sobe Sonbai 1 ya. Hmm. Kalau yang di halte depan Iya. Patung Sonbai. Patung Sonbai itu Sobe Sonbai 3, itu Sobe Sonbai di tahun 1800-an. Oh, Tetapi mitos tentang Sobe Sonbai 1 itu ya dari cerita tiga raja dari timur ini. Hmm. Nah, setelah masuk Portugis Belanda itulah melalui perjanjian Lisbon, Pulau Timor ini dibagi dua oleh Portugis dan Belanda. Termasuk Oikusi yang ada di Timor Barat itu masuk menjadi wilayahnya Timor Leste karena sejarah pendaratan pertama di tahun 1515 bangsa Portugis. Jadi itu kenapa masuk ke wilayah Oikusi itu masuk ke wilayah Timor Leste karena ada sejarah pendaratan pertama orang Portugis di situ di tahun 1515. Nah, kenapa disebut Pantai Makassar? Wilayah pantai utara Oikusi itu disebut Pantai Makassar karena di zaman dulu sudah terjadi perdagangan antara orang Makassar dengan orang Timor. Oke. Mulai dari cendana, lilin, teripang dan lain sebagainya. Termasuk juga cerita tentang invasi Makassar ke Pulau Timor. Oh, Ya, yang di tahun 1618-an menundukkan wilayah Wehali dan akhirnya mengislamkan wilayah Wehali sebelum akhirnya direbut kembali. Mengusir kembali orang-orang Makassar. Jadi Pulau Timor ini sejarahnya sangat panjang dan kompleks. Bahkan kalau kita mau lebih jauh mendengar sejarah Pulau Timor ini, kalau pernah dengar cerita tentang The Crocodile Sleep Island, itu pulau yang seperti buaya sedang tertidur. Itu bahkan cerita Pulau Timor ini sudah ada di dongeng-dongeng orang Eropa zaman dulu, Pak. ya. Dan memang kita tahu lah bahwa lambang dari Pulau Timor adalah buaya. Iya. Ya. Makanya disebut oleh orang-orang zaman dulu The Crocodile Sleep Island, pulau yang seperti buaya sedang tidur kan. Nah, kita tahu NTT menjadi provinsi itu di tahun 1958. 20 Desember 1958 NTT secara resmi bergabung dengan NKRI ya. Saya bisa katakan secara resmi karena terbentuknya NTT itu di tahun 1958. Iya, sebagai provinsi Sebagai sendiri. provinsi ya. Iya. Dulunya kan masih dalam kepulauan Nusa Sunda Tenggara, kecil. Sunda kecil ya. Ya. Nah, karena Pulau Timor ini ada di NTT, maka saya menganggapnya saja bahwa secara resminya di tahun 1958. Ya. Dan kita tahu NTT saat itu menjadi provinsi ke-26. Setelah itu 1976 ya. Ya, 1976 Timor Leste bergabung menjadi provinsi ke-27. Ya, provinsi paling bungsu. Provinsi waktu zamannya Pak bungsu di Soeharto. zaman itu ya. Karena pergolakan dan lain sebagainya sehingga kita bisa melihat dari 1945 sampai 1970-an itu Timor Leste bergabung itu kan rentan waktunya puluhan tahun. Oleh sebab itu memang dari zaman dahulu sebelum Indonesia merdeka pun orang Timor Leste mencap bahwa mereka tidak mau bergabung dengan NKRI. Karena mereka secara
kultur kerajaan-kerajaan zaman dulu juga bukan bagian dari Ya, NKRI. dan namanya masih Timur Timur. Dan namanya dinamakan Timor Timor itu, Iya, ya. iya. Bumi Lorosai namanya. Ya, Ya. Timur Lorosa ya. Oleh sebab itu, mengaca pada sejarah-sejarah ini, kita bisa melihat bahwa dengan merdekanya Timor Leste, lalu mulai ada gejolak. Saya anggapnya gejolak, ya. Karena aktivis ini kan adanya di Dili sana kan. Iya. Ya, mereka adanya di Dili, dan mereka ini mulai memproklamirkan tentang ide negara Timor Barat ini mengambil momen di mana Paus datang. Nah, ini memang dari informasi yang saya baca, yang saya dapatkan bahwa pengakuan dari pembawa bendera ini bahwa mereka memang sudah beraktivitas lama. Oke. Mereka menganggap ini adalah perjuangan. Perjuangan mendirikan negara, bukan mendirikan sih, menghidupkan kembali negara Timor yang nantinya akan disebut Timor Raya. Oke, jadi mereka Timor sudah merdeka, mereka ingin Timor Barat merdeka, setelah kemudian itu bersatu menjadi Timor Raya. ya, Wow, itu. idenya kompleks juga ya. Ya, dan ini bukan main-main, Bro. Ini menyangkut pendirian sebuah negara baru. Ini akan nanti akan dihubungkan dengan keutuhan dari NKRI. Benar. Bro. Walaupun Pulau Timor tidak mewakili NTT secara keseluruhan, tapi artinya ada satu negara baru yang mau Ide dibentuk. untuk sebuah Nah, negara baru. dari pengakuan si pembawa bendera, katanya mereka juga sudah melakukan kontak dengan beberapa negara. Iya. Ini bukan main-main, Bro. Bukan main-main ini. Nah, melihat momen yang mereka pakai, pertama, Paus datang lakukan perkunjungan. Nah, kita harus akui bahwa perjalanan Paus ini disoroti oleh dunia. Bahkan Amerika sendiri mengirimkan pesawat tempurnya ketika ketika Paus berada di Indonesia, Bro. Jadi mereka melihat bahwa momen ini kesempatan besar bagi mereka untuk menunjukkan bahwa ini kami. Eksistensinya ya. Iya. Kami sementara berjuang untuk hidupkan kembali ini Timor Barat, yang kemudian nanti akan jadi Timor Raya. Wah. Bro, jalan kita di depan ini namanya Timor Raya, Bro. Itu dia, Pak. Ini jalan negara yang namanya jalan Timor Raya. Jalan Timor Raya, Bro. Nah, melihat bahwa ada eksistensi seperti ini, jelas ini bukan hal main-main ya. Iya. Pengakuannya mereka ada, aktivis ini ada, terus mereka juga berhubungan dengan orang-orang dari Timor Barat, dan bahkan mereka juga berhubungan dengan orang-orang di luar Indonesia. Ya. Ada di Amerika dan lain sebagainya. Oleh sebab itu berarti pergerakan ini nyata. Ya. Pergerakan ini ada. Ya. Oleh sebab itu saya merasa ini tidak bisa dianggap remeh dan negara harus turun tangan langsung untuk menghilangkan gerakan-gerakan seperti ini. Karena seperti yang Bro bilang tadi bahwa ini menyangkut tentang keutuhan NKRI. Ya. Memang selama saya hidup di Pulau Timor ini sebagai putra daerah, sebagai orang yang lahir besar di sini, ari-arinya tanam di sini, tali pusarnya tanam di sini, saya tidak pernah sekalipun melihat ada aktivis atau gerakan tentang negara Timor Barat. Bahkan ketika Timor Leste bergejolak di tahun 1999 itu ya. Tidak ada satu orang pun di bagian Timor Barat ini yang menginginkan seperti Timor Leste untuk merdeka. Tetapi melihat eksistensi dari para aktivis ini, maka memang sudah tidak bisa dianggap
remeh lagi. Karena kalau negara tidak ikut campur tentang permasalahan ini bisa berdampak besar suatu hari nanti. Ya, jadi gini bro, kita lihat aktivis ini dia mengatakan ini adalah perjuangan. Nah bro, perjuangan ini yang pertama itu berarti dilakukan bukan hanya dilakukan 1-2 hari. Jelas. Pasti sudah panjang jalannya. Karena makanya disebut perjuangan. Nah, kalau ini disebut perjuangan, berarti gerakannya tersembunyi. Ya. Nah, dia juga sempat mengatakan bahwa dia tidak akan mengatakan tokoh-tokoh di Timur Barat itu siapa-siapa. Yang berikut dia dengan tegas mengatakan bahwa mereka sudah melakukan pertemuan baik secara online atau lewat Zoom meeting maupun kopi darat. Berarti ketemu face to face. Nah, berarti ini betul ada orang di Timor Barat yang juga memiliki ide yang sama. Wah, ini memang tidak bisa dianggap main-main lagi. Ya, walaupun ya sekarang bisa lah mungkin banyak orang menganggap itu gertakan saja, itu gertak sambal saja. Tapi kalau dilihat dari cara mereka mengambil momen, cara mereka mengeksekusi ini, itu berarti bahwa memang gerakan ini Sudah tersistem ya. sudah direncanakan. Betul. Bro, karena menurut penuturan dia, bendera itu sengaja dibuat sebelum kedatangan Paus ke Indonesia sebanyak 20 buah. Dan disebar pada saat momen itu ya. Iya, dan mereka tahu bahwa Paus akan mengunjungi Timor Leste. Artinya memang betul-betul mereka sudah merencanakan ini Dengan matang ya. dengan matang. Jadi gerakan ini tidak bisa dianggap sepele, Benar. ya kan? Betul. Saya melihat sebuah permasalahan seperti ini. Yang pertama, pergolakan sebuah daerah untuk mereka itu bukan hanya terjadi di Indonesia. Ya. Pergolakan ini kita bisa lihat di berbagai negara di dunia. Kita ambil contoh, Spanyol itu negara yang sangat maju. Tingkat ekonominya cukup tinggi. Ya kan? Tetapi Catalunya masih tetap ingin merdeka dari Spanyol. Kalau beberapa waktu yang lalu kita mengikuti berita, bahkan ada isu tentang beberapa wilayah di Amerika pun ingin merdeka dari Amerika Serikat. Nah, mengaca pada hal-hal ini, kemungkinan itu bisa saja terjadi. Bukan hanya di Pulau Timur ini, bahkan bisa di wilayah-wilayah lain di Indonesia. Ya, kita ambil contoh bagaimana Papua, bagaimana Aceh dulu, ya kan? Jadi kemungkinan itu bisa ada, kecuali ya Indonesia ini terpecah belah. Nah, bagaimana Indonesia terpecah belah? Ya berbagai hal, mulai dari masalah ekonomi, ya, masalah pemerataan, pembangunan, masalah isu rasial, ya kan, isu agama, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu saya juga mengharapkan di pemerintahan baru Pak Prabowo, semoga pemerataan yang dilakukan di zaman Pak Jokowi itu terus dijalankan, terus dilakukan. Saya bukan membela Pak Jokowi, ya. Tetapi sebagai orang NTT kita merasakan bagaimana di zaman Pak Jokowi 10 tahun itu pembangunan merata. Kita mendapatkan banyak bendungan, ya kan? PLBN dibangun dengan baik, jalan-jalan dibuat baik, sehingga ekonomi itu bisa lancar dan lain sebagainya. Jadi memang saya berharap di zaman Pak Prabowo nanti pemerataan ini harus diperhatikan, sehingga isu-isu seperti ini bisa dihilangkan. Karena kalau dibiarkan, yang tadinya sekedar kabar burung, dia bisa pelan-pelan menjadi sebuah pergerakan. Nah, ini yang berbahaya. Ya, kita juga harus berkaca dari kejadian masa lalu. Kita ingat Timur provinsi termuda NTT di Indonesia, bahkan Timur ini disebut sebagai anak emasnya Pak Soeharto. Betul. Dia bergabung di tahun 76, kemudian pecah di 99. Betul. Merdeka sendiri. Artinya apa? Bahwa meskipun diperlakukan dengan sedemikian rupa, toh masih mau merdeka juga.
Iya, padahal di zaman itu Timur Timur kurang apa. Iya kan? PNS-nya saja gajinya berkali-kali lipat daripada di NTT kan. Nah gitu, iya kan? Pembangunan di sana luar biasa maju dibanding NTT. Ya. Jadi isu-isu kecil seperti begini, Harus segera ditanggapi. ya kalau dibiarkan ya bisa berkembang, bro. Betul. Apalagi kita lihat bahwa dari proses kejadiannya itu memang mereka sudah merencanakan. Iya. Sudah merencanakan untuk lakukan ini. Nah, ini kan ibarat mereka memproklamirkan diri mereka di hadapan dunia. Betul. Iya kan? Karena apa? Karena kalau kita kembali ke tadi pembicaraan kita bahwa mata dunia sementara tertuju pada perjalanan dari Paus, dengan hadirnya pemberkatan bendera ini pasti akan dilihat juga oleh negara-negara lain. Betul. Iya kan? Nah, ini akan menjadi seperti oh, ternyata ada negara ini loh. Ternyata ada gerakan ini. Ternyata ada gerakan kalau ini. gerakan-gerakan ini ditunggangi oleh negara-negara lain, nah itu lebih Iya, bahaya. dan memang kita tahu lah waktu Timur kemarin merdeka itu memang banyak isu bahwa ada campur tangan dari negara asing. Iya, mau Amerika, mau Iya. Australia, mau Portugal dan lain Bro. sebagainya kan. Namanya Indonesia ini kan negara kaya. Negara yang kaya yang punya begitu banyak sumber daya, keinginan dari negara luar untuk menguasai bagian-bagian di Indonesia ini sangat tinggi, bro. Oleh sebab itu ya kita mengharapkan perhatian Ya, yang serius dari pemerintah mengenai isu ini, karena isu-isu seperti ini bisa berdampak Besar. di Ya. kemudian hari Ya. jika dibiarkan. ya. Artinya isu-isu kayak gini jangan dianggap remeh lah. Jangan dianggap Walaupun remeh. mungkin ada sebagian orang yang berpikir itu hanya gertakan saja lah. Tapi jangan dianggap remeh karena dari isu-isu kecil ini bisa jadi sesuatu yang besar. Ya, apalagi kita tahu kota Kupang sebagai ibu kota provinsi NTT ini adanya di Pulau Timur. Iya, benar. Oke, mungkin itu saja pot reaction kita kali ini. Oke, say viewers, terima kasih untuk menonton video-video kami. Jangan lupa like, subscribe, dan share video-video kami supaya channel YouTube ini semakin berkembang. Untuk itu saya Instant Manners undur diri dan teman saya Eva Mone. sekarang dia pakai nama asli. Oke, sampai jumpa pada pot reaction berikutnya. Bye bye.